Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kau Tuhan, Allah yang sanggup menolong dalam sesakku, membukakan jalanku. Sebab Kau berkuasa, Tuhan. Oh, Kau ajaib, Kau mulia. Ku selalu percaya Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup Yesus mengubahkan keadaanku. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku.
Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini bisa menyampaikan atau men-sharingkan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan pagi hari ini saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan yang temanya hadapi orang-orang toksik dengan hati yang benar. Ya. Apa sih Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang belum ngerti ya, apa artinya orang-orang yang toksik ya. Toksik itu beracun ya. Jadi apa artinya orang-orang yang toksik atau orang yang beracun itu? Yaitu orang-orang yang suka ya menebar kebencian, menularkan pikiran-pikiran yang negatif, dan hobinya itu membanggakan diri, suka menghina, merendahkan orang lain, dan melakukan kekerasan emosional. Yaitu mungkin dalam bahasa Inggrisnya dikatakan emotional abuse ya. Karena itu mereka disebut orang toksik atau orang yang beracun ya, karena dipandang ya efeknya dari hubungan dengan orang-orang toksik ini, efeknya seperti racun ya, pelan-pelan merusak kesehatan mental, emosi, dan rasa percaya diri dari orang-orang yang berhubungan dengannya. Ini bahayanya Bapak Ibu sekalian ya. Dan ciri-ciri yang umum ya dari orang yang toksik ya, agar kita itu bisa berjaga-jaga ya. Karena orang toksik itu akan selalu ada di sekitar kita. Mau gak mau, setuju atau tidak, saudara akan selalu bertemu dengan orang-orang toksik ya. Apalagi dalam kumpulan atau kelompok yang besar. Ciri-ciri umum dari orang yang toksik yaitu orang yang suka manipulatif ya, suka putar balik fakta. Biar kita yang berhubungan ini merasa bersalah. Dia yang benar, kita yang salah. Egois, maunya menangnya sendiri. Maunya hanya kepentingannya sendiri yang diutamakan. Suka ngeritik, merendahkan. Sukanya main drama terus Bapak Ibu kan ya. Suka cari masalah ya, dan menyeret orang-orang ke dalamnya. Orangnya juga tidak mau bertanggung jawab ya. Kalau salah ya dilempar ke orang lain ya. Atau keadaan yang disalahkan. Dia tidak pernah mau disalahkan. Dan orang seperti ini ya, orang toksik ini betul-betul menguras tenaga ya, menguras energi kita. Sehingga kita
bisa merasa cemas, capek ya, merasa nggak berharga kalau berhubungan dengan orang-orang yang toksik seperti ini. Dan salah satu contoh di Alkitab ya. Mari kita baca dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6 ya. Katakan demikian. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin ya, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya ya. Bapak Ibu sekalian, dalam kisah ini di mana Yesus ya masuk ke dalam rumah Maria ya, dan kemudian Maria sebagai tuan rumah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah ya sebetulnya ya, yaitu meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal sebagai tanda ya, ini dalam tradisi Yahudi ya, tanda kasihnya kepada Yesus dengan tulus ya. Namun suasana yang indah dan syahdu itu ya, karena ini menjelang penyaliban dan kematian Yesus, ini terganggu oleh perkataan Yudas yang mengkritik, menyindir dan menjatuhkan. Mengapa minyak narwastu yang mahal ini, yang harganya sampai 300 dinar ya, dan uangnya kan bisa dipakai untuk dibagikan pada orang-orang miskin ya. Ini Bapak Ibu kan ya, gambaran dari orang yang toksik ya. Untuk itu lebih jelasnya ada 3 kebenaran dari kisah di atas Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama ya, orang toksik itu sering menyamar dengan kata-kata yang baik ya. Jadi dia tidak ngomong tidak dengan terang-terangan ya. Karena itu seperti Yudas ya, yang katakan Yudas tadi. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dan diberikan kepada orang miskin daripada untuk ngolesi kakinya Yesus gurunya ya. Kalau kita nggak cermat mengamati ya kalimat ini ya, apa yang dikatakan Yudas ini, kita mungkin terpesona ya, wah Yudas ini orang baik ya. Ini maksudnya mulia ya. Memang Bapak Ibu sekalian, tampaknya Yudas ini orang yang peduli, orang yang bijak, dan alasannya itu masuk akal. Tapi sebetulnya ya, Yudas itu mengatakan hal itu tidak dengan tulus Bapak Ibu sekalian ya. Bukan karena dia itu peduli dengan nasibnya orang miskin, tidak ya. Tapi karena dibalik apa yang diucapkan, dia itu punya kepentingan. Yaitu ingin tampak jadi pahlawan, ingin jadi orang baik di mata gurunya dan teman-temannya. Dan juga agar uang kas itu tetap banyak. Kalau tetap banyak kan kalau dicuri ya kan enggak nyolok-nyolok kelihatan gitu loh Bapak Ibu kan ya. Nah, itu maksudnya Yudas ya, tapi dia mengatakan yang dengan kata-kata yang baik ya, yang tampaknya ya dia itu orang yang betul-betul peduli, orang yang bijak ya dengan dan memperhatikan nasib orang miskin ya. Dan ciri orang toksik ya dalam diri Yudas di sini tampak jelas ya. Yudas itu suka mengkritik ya, manipulatif ya, suka mutarbalikan fakta, melintir perkataan orang ya, menutupi maksudnya yang jahat dengan kata-kata yang baik. Nah, dan juga Yudas itu egois,
semuanya itu dikatakannya dengan tujuan untuk kepentingannya sendiri ya. Yudas gak peduli perasaan Maria, gak peduli ya. Dan memang Bapak Ibu sekalian ya, susahnya orang toksik ini sering memakai topeng rohani ya. Nah, karena itu tampaknya seperti malaikat ya di depan banyak orang ya. Untuk itu orang-orang percaya ya, hendaklah jangan terlalu cepat percaya ya. Seperti dikatakan dalam Matius 10 ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ya. Perhatikan baik-baik ya. Kita itu diutus Tuhan ya ke dalam dunia yang memang dunia yang berdosa, dunia yang jahat, dunia yang tidak menyambut kita itu dengan ramah Bapak Ibu sekalian. Karena itu hendaklah kita tetap ya dengan hati yang tulus ya, melakukan segala sesuatu dengan tulus, tapi juga cerdik ya, minta hikmat dari Tuhan ya, agar kita itu bisa membedakan ya, apakah suatu teguran atau kritik itu dari Tuhan ya, atau itu dari suara orang-orang toksik ya, orang-orang beracun yang niatnya itu hanya melemahkan ya. Ya, karena itu saudara setuju gak setuju ya, sekeliling kita itu seperti yang katakan firman Tuhan, banyak orang yang menangis ketika orang melihat orang tertawa, dan banyak orang tertawa ketika melihat orang menangis Bapak Ibu sekalian ya. Itu fakta Bapak Ibu sekalian di dunia yang berdosa ini ya. Orang melihat orang yang sukses ya, orang yang diangkat Tuhan tinggi, banyak orang iri Bapak Ibu sekalian. Dan mereka itu banyak melontarkan kata-kata yang melemahkan ya, kata-kata yang menjatuhkan ya. Tapi seringkali dibungkus ya dengan kata-kata yang baik ya. Dan yang kedua ya, ciri atau kebenaran firman Tuhan yang kedua ya, orang toksik itu menyerang kita ya, sekalipun kita melakukan hal yang benar ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu kan ya. Kalau kita itu melakukan hal yang benar, tidak semua orang itu langsung mereka itu memuji, langsung banyak orang itu mengikuti ya. Tapi kenyataannya ya, meskipun yang dilakukan Maria ini ya, meminyaki kaki Yesus ya, itu ekspresi dari mengasihi Yesus ya, tapi justru dikritik. Wah ya, ini pelajaran penting bagi kita semua ya. Kalau toh kita itu berbuat baik dan benar, misalnya menolong orang ya, lalu mungkin berbuat amal ya, selama hal itu tidak selaras dengan agenda atau kepentingan orang-orang toksik ya, maka mereka itu akan cari-cari kesalahannya ya. Mereka bisa mengatakan di luar ya, orang ini orang yang cari muka ya, perbuatan baik yang dilakukan orang ini hanya sekedar untuk pencitraan ya. Orang mengkritik, wah pasti ada udang di balik batu ya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ingatkan kita semua ya, sejak 2000 tahun yang lalu ya, Tuhan Yesus sudah mengalami hal seperti itu. Karena itu dia katakan jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik di dunia yang berdosa ini ya. Karena orang berbuat baik tidak mesti mendapat sambutan yang baik ya. Karena kenyataannya memang dunia ini banyak orang-orang yang toksik ya. Banyak orang yang
tertawa ketika orang menangis dan orang menangis ketika orang tertawa, ya. Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan suara toksik itu menghentikan panggilan kita, ya. Ini yang ketiga. Jangan biarkan suara orang-orang toksik itu menghentikan panggilan kita. Apakah ketika Yudas mengkritik Maria, lalu Maria menghentikan apa yang dilakukannya? Maria tidak berhenti, ya, untuk meminyaki kaki Yesus. Maria enggak peduli, tetap melakukan apa yang dipandang baik. Dan Tuhan Yesus pun bisa menerima apa yang dilakukan oleh Maria. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, biarkan dia melakukan hal itu, ya, dalam ayat yang ke-7. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang sering jadi pertanyaan kita, Bapak Ibu kan, ya, apakah Yesus itu nggak tahu, ya, atau nggak sadar bahwa Yudas itu sering mencuri uangnya, dan terlebih lagi, apa Yesus juga nggak tahu dia itu orang toksiknya? Wah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerti bahwa Yesus itu saat dia berada di dunia, dia itu 100% manusia dan juga 100% Allah. Karena itu pasti dia tahu apa yang dilakukan Yudas. Tapi Yesus juga mengerti bahwa orang toksik itu akan selalu ada, ya. Kalau toh Yudas disingkirkan, pasti muncul lagi, Bapak Ibu sekalian. Karena kita itu bertempat tinggal di dunia yang berdosa. Karena itu yang dilakukan Yesus, meskipun Yudas orang toksik ada di dekatnya, Yesus tetap semangat, maju terus pantang mundur untuk melayani Tuhan dan melanjutkan misi Bapaknya. Yesus tidak mau dilemahkan oleh suara-suara orang toksik. Karena itu Bapak Ibu kan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, ya. Saking sibuknya Yesus untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, ya. Juga Yesus mengajar murid-muridnya, ya. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan pelajaran, ya, bagi kita semua, ya. Sekalipun mungkin langkah kita, ya, mungkin perbuatan baik kita, ya, itu dirintangi atau dihambat oleh orang-orang yang toksik, ya, mungkin dengan perkataan mereka, ya, atau juga mungkin dengan apa yang mereka lakukan itu menghambat langkah kita untuk melakukan firman Tuhan. Tetap fokus lakukan apa yang benar yang sedang kita kerjakan. Sekalipun itu mungkin disalahkan, diremehkan, ya, dikomentari negatif, ya, tetap berjalan maju Bapak Ibu sekalian, ya. Seorang teolog yaitu Martin Luther, ya, mengatakan demikian. Kita memang tidak bisa, ya, mencegah burung terbang di atas kita. Yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan burung itu bersarang di atas kepala kita, ya. Betul enggak Bapak Ibu kan, ya? Kita memang enggak bisa mencegah burung untuk terbang di atas kepala kita. Yang bisa kita lakukan, jangan sampai burung itu bersarang, ya, di atas kepala kita. Sekalipun ada mungkin berapa orang toksik, ya, merintangi, menghambat langkah kita, ya, untuk berbuat baik, ya, untuk mewartakan kabar baik, ya, yaitu Injil. Tapi jangan hiraukan mereka. Tetap fokus melayani, mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Mungkin itu dalam pekerjaan, di sekolah, di rumah tangga,
atau dalam pelayanan kita, ya. Maju terus pantang mundur Bapak Ibu sampai akhir. Dan ingat ya, Yesus nanti yang jadi pembela kita. Karena itu saat Maria diremehkan, Maria disalah-salahkan, Tuhan katakan, biarkan dia melakukan hal itu. Artinya nanti Tuhan yang menjadi pembela kita Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita itu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan atau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi kalau kita itu lebih milih suaranya orang-orang yang toksik, ya, orang-orang yang beracun ini Bapak Ibu kan, ya. Ya, Tuhan nggak mau bertanggung jawab atas hidup kita, ya. Resiko tanggung sendiri Bapak Ibu kan, ya. Karena itu jaga hati kita, ya, agar kita pun jangan sampai terpengaruh, ya, menjadi orang yang toksik, ya. Amin Bapak Ibu kan, ya. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur pagi hari ini bisa menyampaikan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya apa yang merupakan kebenaran firman yang sudah disampaikan. Semuanya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah semua kebenaran firman Tuhan tetap ada dalam hati kita semua. Kita melangkah sesuai dengan kebenaran-Mu. Dan saya yakin dan percaya kita akan jadi orang-orang yang mempunyai hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.